Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dari nikmat hidup, nikmat sehat, maupun nikmat iman serta nikmat kesempatan, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan betul-betul bernilai di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah, semoga masih disampaikan buat junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan pengajian kita yang mulia ini, kita beri judul pembicaraan kita yaitu pentingnya memiliki kecerdasan dalam hidup dan beragama. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Aku berselindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, Qul, katakan wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Di dalam surah Al-Mujadalah Allah sampaikan ayat 11, Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu
dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Di dalam surah Az-Zumar ayat 9 yang kita bacakan, di dalam ayat itu Allah menyampaikan kepada kita dalam bentuk pertanyaan, question. Apakah Allah tidak mengetahui keadaan makhluknya? Apakah Allah tidak mengetahui tentang ciptaannya? Pasti tahu. Lalu kenapa Allah masih bertanya? Sebetulnya pertanyaan ini adalah istifham lil irsyad. Pertanyaan yang menunjukkan untuk petunjuk, supaya manusia paham perbedaan orang yang mengetahui, orang yang paham dengan orang yang mengetahui dan dia tidak paham. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita ketahui? Apa yang harus kita pahami? Yang harus kita pahami saat ini kaum muslimin rahimakumullah adalah bagaimana kita hidup di dunia ini. Bagaimana langkah-langkah kehidupan kita. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita milik Allah dan atas kekuasaan Allah. Maka alam yang kita lalui ada ampe. Berapa? Ampe. Pertama, alam yang kita lalui adalah alam arwah. Bila alam arwah ke? Ketika Allah menciptakan kita, di saat itu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Arti itu, Bu, bukankah saya ini, kata Allah, bertanya kepada roh-roh manusia. Roh manusia yang diciptakan oleh Allah sejak Nabi Adam sampai manusia menjelang hari kiamat, lalu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan? Qalu, lalu mereka menjawab. Merekanya siapa? Roh-roh yang ada. Kalau dalam bahasa Arab, qalu ko menunjukkan jamak. Jamak ko artinya banyak, berarti di sana roh yang menjawab adalah banyak. Nggak cie rohnya rupa banyak. Lalu kenapa kita berbeda-beda tingkatan lahir kita? Itu Allah yang tentukan. Siapakah yang melahirkan kita? Allah. Orang tua cuma jalan lain. Allah yang tentukan segala-galanya. Jadi qalu di sana adalah jamak, banyak roh-roh seluruhnya yang diciptakan oleh Allah menjawab, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Benar kami menyaksikan. Ke alam arwah itu. Setelah alam arwah lalu meningkat kepada yang kedua adalah alam rahim. Alam rahim beralamanya 9 bulan 10 hari. Kira-kira 120 hari kita di alam rahim, maka ketika itu Allah tiupkan rohnya.
roh yang sudah dipersiapkan oleh Allah dengan janin yang sudah ada di dalam rahim tadi. 9 bulan 10 hari kita keluar dari alam rahim. Setelah itu manusia lahir ke atas dunia menjadi bayi yang lemah, yang tidak mengetahui. Berjalan waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, berganti tahun. Manusia beranjak dewasa, beranjak tua. Setelah itu meninggal dunia. Manusia meninggalkan dunia. Tidak bisa kita kembali. Disangkut ibu, orang yang ada di alam rahim, manusia bisa kembali ke alam arwah. Tidak bisa. Apakah kita di alam dunia ini bisa kembali ke alam rahim? Tidak bisa. Takut ada apa-apa nak ingin kembali. Kita lah di dunia, ambo nak tahan di ambo kini ambo balik asalah ke alam rahim lah. Bisa? Tidak bisa. Ya bu. Setelah alam dunia kau kama kita lah ke alam akhirat. Tidak bisa lo balik. Orang-orang yang tak paham nanti di akhirat, orang-orang yang tak ngerti, tak yakin dengan hari kiamat, orang-orang yang banyak dosa, maksiat, orang-orang kafir, nanti di hari kiamat ketika melihat azab Allah, mereka ingin kembali ke dunia. Bisakah mereka kembali? Tak bisa. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا kata Allah dalam surat Sajadah. Ingat, engkau lihat orang-orang yang pernah berdosa dulu di dunia, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang syirik. Ketika dia sudah di akhirat, mereka tertunduk malu di hadapan Allah, bersimpuh malu di hadapan Allah. Lalu dia memohon kepada Allah. Coba bayangkan ibu, dulu orang ingkar, dulu memusuhi awak, dulu mengingkari awak, dulu mampagunjian awak. Ketika lahirnya tasapi, hanya meminta-minta kawak. Kira ba'a tu bu, ba'a orang nak minta-minta tadi. Aduh rasa malu. Baik itu pula orang-orang yang berdosa. Ketika dia di dunia disuruh untuk taat kepada Allah, ketika di dunia dulu untuk tetap bertauhid kepada Allah, di dunia rupanya ba'aknya syirik, ingkar, berbuat dosa, munafik dan fasik. Maka di akhiratnya malu kepada Allah, lalu dia meminta kepada Allah, wahai Allah, ya Allah, lah kami cari azab Engkau. Kami sudah saksikan azab Engkau. Kami sudah dengan getirna neraka jahanam. Tak tahan dek kami dah. Maka apa kata orang berdosa? Farji'na na'mal sholihan. Balian kami kata dunia, kami akan beramal soleh. Lamanya sah kemudian kadi dunia kamah juga balik lah. Kau ibu apa? Orang yang sudah di akhirat nanti tak bisa kembali ke atas dunia. Jadi kehidupan kita terus berjalan dari alam arwah, kemudian alam rahim, alam dunia, maka
finishnya di alam akhirat. Di sanalah penentuan kehidupan kita yang sebenarnya. Kalau kita orang-orang yang taat, patuh, beribadah, ikhlas kepada Allah, untung lawak. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dialah mendapatkan kehidupan yang diridhai, mendapatkan surga Jannatun Naim, surga Firdaus. Adapun orang-orang yang kurang ringan amal kebaikannya, fa ummuhu neraka hawiyah. Tahukah kamu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang bergejolak. Makanya kini kita ibu-ibu, selagi kita masih di dunia, bersiap-siaplah kita, berhati-hatilah kita. Selagi Allah memberikan kesempatan kepada awak, kalau kita caliak kini ke saudara-saudara awak, keluarga awak, umat Islam, umat manusia, mudah-mudah lah mati. Kapatangko adalah kawan kita di pasana, mudah meninggal. Tapi alhamdulillah ibu-ibu kini ko lah camat-camat, ibu lah camat-camat ya pak. Lah calon-calon dakik mati sila. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kawan. Tandanya Allah berikan kesempatan kau kawan, tandanya rasaki dari Allah masih ada. Tapi kalau ndak lah meninggal kita rasaki habis. Tandanya Allah masih sayang kawan. Kalau lah meninggal awak ndak ada lagi kesempatan. Ikonan harus kita ilmui, ikonan harus kita pahami. Dari ma kita, min aina, dari ma, fi aina, sedang di mana, ila aina, mau ke mana. Ikonan harus kita ketahui, ikonan harus kita pahami. Lalu ditanyakan oleh Allah tadi, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Pasti tidak sama. Ibu, li sama orang bodoh yang cerdas. Li sama orang bodoh yang pintar. Enggak. Tanya mana ke orang bodoh tuh? Ada orang bodoh, ada orang gilo. Tanya kayaknya sama ndak orang bodoh yang orang pintar? Pastinya menjawab ndak akan sama loh. Ini adalah pertanyaan untuk memberikan petunjuk bagi awak. Ndak akan sama. Kenapa ndak sama? Sebabnya kalau orang bodoh, al-jahil, inyon ndak paham apa-apa. Ndak tentu dengan keberadaan dirinya di dunia ko pak. Ndak ngeratinya tujuan hidupnya. Ndak ngeratinya siapa kuasa tadanya. Tapi kalau orang-orang pintar, dengan mempergunakan akal fikiran, lalu akal berfikiran itu bisa menganalisa, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Orang non pintar inyo bisa menghisap-hisap dirinya. Hisap-hisaplah dirimu sebelum kamu nanti dihisap amalanmu. Timbang-timbanglah amalmu pada hari ini sebelum ditimbang nanti di hari kiamat, yaumul mizan.
Kurang nan cerdas Pak, kurang nan tahu, kurang paham, sehingga dalam hidupnya dia tidak memperturukan hawa nafsu, tidak memperturukan dunia, tapi dia mampu memfilter, dia mampu mengendalikan dirinya. Kenapa? Hidup bukan hanya untuk dunia, tapi kehidupan duniaku adalah sawah ladang untuk kampung akhirat. Aku nampak lalu jawab. Maka orang yang pintar itu akan terbinalah kehidupan. Maka pada kesempatan kini ko ada 3 macam kepintaran, ada 3 macam kecerdasan yang harus kita bina dalam kehidupan awak pun. Harus kita bina dalam fikiran awak. Ada 3 kecerdasan. Menurut ilmuwan, 3 kecerdasan tu dalam beragama dan dalam hidup. Yang pertama, kita dalam hidup dan dalam beragama harus memiliki adalah intellectual question. Itu bahasa orang sono itu. Enak. Ana mau ibu intellectual question. Kecerdasan ilmu pengetahuan. Berarti kita harus belajar pula ilmu teknologi itu, Ustaz. Enggak parah. Berarti kita harus belajar pula ilmu binatang itu, Ustaz, seperti Profesor Doktor itu enggak. Tapi dimaksud di situ ilmu kecerdasan, ilmu pengetahuan adalah ilmu agama. Kita harus paham dan kita lakukan. Kita harus ada dasar dalam beramal. Kata Rasulullah, kullu amrin zibalin, setiap amal, man amila amalan falaisa minna fahuwa raddun. Kata Rasul, setiap amalan yang penting. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sianan beramal suatu amalan bakar racun. Falaisa minna, amalan tadi tidak sesuai dengan aturan kami, kata Rasulullah. Tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak sesuai dengan Al-Quran. Kata Rasulullah, fahuwa raddun, amalan tadi ditolak, tidak ada gunanya. Maka amalan awak harus sesuai. Makanya kita harus paham sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maka setiap saat kita harus berilmu, mencari ilmu. Kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah sesuai dengan ilmu kita. Sesuai ilmu. Ibu-ibu apa rahmatullah, maka ilmu ko sangat penting. Sehingga Allah sampaikan tadi di dalam surat Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Siapa yang ditinggikan di Allah? Orang yang beriman. Orang yang beriman. Imannya itu yang akan menuntunnya untuk menjadi orang yang mulia. Maka orang beriman itu tidak sambung dengan orang Islam dah. Kalau orang Islam, bara banyaknya orang Islam di Indonesia terhina. Kenapa dia terhina? Karena pekerjaan, sikap, mentalnya terhina. Banyak orang Islam di Indonesia tuh. Ibu hitung lah tuh dari Sabang sampai Merauke. Itu ada orang yang mulia, ada yang terhina, ada pejabat, ada rakyat jelata, ada miskin, ada kaya.
orang Islam. Banyak, mayoritas di Indonesia. Tapi apakah semuanya terangkat derajat? Tidak. Karena Islam itu tidak bisa membina sikap dan perbuatan. Tapi orang yang beriman, sebetul-betul beriman, maka imannya itulah yang akan mengatur, mengarahkan kehidupannya. Kemudian yang kedua, orang yang diberi kabar gembira dari Allah siapa? Orang Islam atau orang beriman? Orang beriman. Tidak ada Allah memberi kabar gembira kepada orang Islam. Tak. Kenapa? Orang Islam itu belum tentu dia beriman. Lai beriman Ustaz, tapi tidak terbina imannya. Maka orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka orang yang beriman. Kenapa orang beriman? Orang beriman tadi yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah. Itu tanda-tanda orang beriman di dalam surah Al-Baqarah, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu kok. Wa yuqimunas shalah. Nah, beriman dengan yang gaib, mendirikan salat, puasa, kemudian beriman dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat, dengan kitab suci yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ulaika uhumul mu'minuna haq. Mereka lah orang yang sebenar-benar beriman. Aku ibu Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka ilmu penting. Yang kedua adalah ilmu. Orang yang beriman lalu dia berilmu, dia akan membedakan antara amal saleh dengan tidak amal saleh. Karajo lah elok kok. Tapi akan berbeda. Ada karajo itu bisa menjadi amal saleh. Ada karajo itu tidak menjadi amal saleh. Bertanya ke ibu, menolong orang amal saleh dan tidak amal saleh? Belum tentu. Kamu menolong orang kebaikan atau tidak kebaikan? Kebaikan. Tapi kebaikan itu belum tentu menjadi amal saleh. Lalu bagaimanakah kebaikan itu bisa menjadi amal saleh? Apabila kebaikan itu dilakukan, yang pertama ikhlas karena Allah, tidak riya, tidak sum'ah, tidak mengharapkan imbalan. Yang kedua, kebaikan itu dilakukan dengan tidak menyakiti orang yang menerima. Kemudian yang ketiga, kebaikan itu bisa menjadi amal soleh adalah apabila kebaikan itu mendatangkan kontribusi positif ke awak. Tapi kalau tidak ikhlas awak, riya awak akan mendatangkan kontribusi negatif, Pak. Contoh awak beragiah ke orang. Awak arahnya apa? Ingin imbalan. Ambo kabar sedekah. Ada seorang ibu mengici anak ambo kabar sedekah. Kama sedekah naraca ya. Disampaikanlah. Kasianu tu paling para lupana dibantu. Nak usahlah ke jauh-jauh mana nak takik. Selah kata ibu tadi. Kama ibu, biarlah ke tetangga saja. Engkau ke tetangga saja. Beko kalau bersedekah kayaknya kan sagan kau beko tu. Enak. Ya, kasahkan kawal tu. Beko ketumbuh tiba kesulitan dia awak, besok bisanya menolong. Rupa bagialah sedekah tadi ke fakir miskin dan ado sebelah rumah. Nak kolah ibu bersedekah sebanyak 1 juta. Dia gian fiti 1 juta. Anak miskin, orang non miskin menapik fiti 1 juta, senang hatinya. Iya, Bu.
Kalau orang kaya ibu aja piti 1 juta, nak senang hatinya ibu. Pak, kok piti 1 juta? Kata orang kaya tu, campan salah sinan. Orang miskin, senang hatinya. Di bersyukur bana bu, terima kasih bu, terima kasih bu. Gitu kan. Kadang-kadang malah nak mengucapkan rasa terima kasih pai saja. Lalu awak nak sedekah tadi mau pe-pe. Kurang aja. Sudahlah miskin indak namuh berterima kasih ke. Enak. Tunggulah besok saumoi di ambo sampai hari kiamat ndak kamu agi-agi lah. Baitu bana buruk parangainya. Rupanya besok awak dapat kesulitan pula. Tak jatuh awak. Nampak lo di fakir miskin tadi. Kata dicali saja. Nampak dia awaknya tagak saja. Awak tu jatuhnya tagak. Bahkan digalakannya. Kira awak kata awak. Banyak awak. Nama lagi anak fakir miskin tadi. Mau pay je dia. Aku. Mau pay lah dia. Ya kurang ajar fakir miskin mah. Sudah walau jatuh digalak Allah. Tidak. Jangankan tadi tolong malah digalaknya. Pilih. Tidak menjadi amal saleh. Kenapa? Kita berharap sesuatu yang dari orang yang tempat kita memberi. Itu bedanya masalah itu. Kebaikan memang kebaikan, tapi harus ikhlas tikus. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, makanya kita berilmu dalam beramal, berilmu dalam ibadah. Jadi kita kok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu agama dari ayunan sampai ke liang lahat. Tidak ada batasnya waktu menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi orang muslim laki-laki dan perempuan. Ilmu apa? Ilmu apa, Pak? Ndak ilmu membuat pesawat dah. Ndak ilmu PKN dah. Ndak ilmu sejarah dah. Ndak ilmu matematik dah. Ndak ilmu bahasa Inggris dah. Apalagi kini bahasa Cina, Mandarin. Ndak itu dah. Ilmu apa? Ilmu agama. Iku na wajib. Kenapa? Iku kamu nuntun awak kepada akhirat. Itu namanya kecerdasan intelektual. Yang kedua, setelah kita berilmu lalu kita paham, maka balik sampai kepada yang kedua namanya kecerdasan emosional. Nah, apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan sikap awak dalam hidup, pandai memaknai hidup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kusikap ke akhlak, etika, moral. Kata Rasul, saya ini diutus oleh Allah kepada manusia, siapapun manusianya, liutammima makarimal akhlak, supaya menyempurnakan akhlak etika manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui oleh Allah. Allah sendiri mengakui, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau punya akhlak azim. Jadi akhlak itu bisa kita bagi kepada tiga. Yang pertama, akhlakul hasanah. Apa? Akhlakul hasanah. Akhlak nan elok. Kalau kita berikan bayangan akhlak nan elok, kalau orang baragiah kawak, baragiah orang kawak, wak balik pemberian orang tadi dengan baik, itu baru akhlak nan elok. Akhlakul hasanah. Tingkatan yang lebih tinggi itu apa?
akhlakul mahmudah, akhlak nan terpuji. Akhlak nan terpuji contohnya orang nak amuh baragiah kawak tapi wa agihnya. Nah, orang pilih kawak, orang ceke kawak tapi awak agihnya ko akhlakul hasanah namanya. Orang tak namu babek baik kawak tapi kita tetap babek baik ka orang tu. Tu akhlakul hasanah. Nang ketiga namanya akhlakul azimah. Akhlak yang agung. Ba akhlak nan agung kau. Orang berbuat jahat kepada kita, orang menzalimi nyawa, orang memburuk-buruk nyawa, orang mempergunjingkan kita, memfitnah kita, tapi kita tetap berbuat baik kayaknya. Contohnya Rasulullah dulu ketika Rasulullah setiap hari, setiap saat lewat di halaman orang Yahudi, setiap lewat diludahi, tapi Nabi mendatang. Nan ketiga kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan beragama. Apa itu kecerdasan beragama? Orang yang cerdas kata Rasul, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Orang yang cerdas kata Rasul bukan profesor doktor, bukan pejabat tinggi, bukan orang yang terkenal, bukan raja, bukan presiden, tapi kata Rasul orang yang cerdas adalah al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri, mangana-ngana untuang, mangana-ngana amal, lah bara amalmu di dunia ko. Kemudian yang kedua, selalu berbuat kebaikan amal saleh untuk kepentingan kehidupan sesudah matinya. Iku orang aja dia. Mudah-mudahan kita bersama-sama bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita menjadi orang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.